Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim Kaskos dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dengan saya Samsul Anam. Saya Sinyaril Rumanyo. Saya Ivana Syarifah Husna. Di sini kami akan mempresentasikan usaha kami, yaitu Kaskos. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Di sini kita bisa lihat ada tampilan screenshot aplikasi Kaskos. Oke, next. Oke, kita bakal mulai bahas dari segi problem dulu. Yang pertama yaitu tidak sadar. Banyak sekali orang di zaman sekarang ini, terutama Gen Z atau mahasiswa itu nggak sadar terhadap pengeluarannya. Jadi setiap hari jajan tuh nggak tahu duitnya kemana aja, buat apa aja gitu. Yang kedua itu ada impulsive buying. Banyak sekali, terutama anak kosan itu yang dikasih duit di awal bulan, belum sampai akhir bulan atau sebelum ditransfer lagi, udah kehabisan dulu gitu. Nah, yang ketiga ada catat sama dan ribet. Kebanyakan aplikasi konvensional pencatatan keuangan itu, proses pencatatannya sangat ribet, terlalu banyak menu, dan laporan keuangannya juga tampilannya terlalu banyak tabel dan grafiknya. Oke, next. Oke, di sini kita punya solusi. Yang pertama ada smart budgeting. Jadi pengguna bisa set target, misal per hari pengeluarannya maksimal 50.000 dan per bulan misal kategori untuk makanan 500.000 dan sebagainya. Yang kedua ada financial advisor. Di sini ada skor dan analisis kesehatan finansial dari Sophie AI. Jadi user bisa mendapatkan insight terhadap kesehatan finansialnya. Jadi mereka bisa tahu mereka tuh boros ataupun kebanyakan untuk spend di kategori tertentu. Nah, yang ketiga ada catat semudah chat via chatbot. Jadi kebanyakan aplikasi yang terlalu banyak menu itu sangat ribet, apalagi ketika dipakai sehari-hari gitu. Nah, Kaskos itu punya solusi yang cukup revolusioner. Di sini kita bisa mencatat duit semudah chat seperti makan mie ayam 15.000 dan minum es teh 5.000 gitu. Oke, next. Oke, di sini ada tampilan produknya atau aplikasi Kaskus itu sendiri. Ada berbagai menu di sini mulai dari dashboard, terus ada menu utang piutang di sini. Jadi user bisa catat utang piutang dua arah. Lalu ada menu chat di sini, ada list transaksi hariannya, lalu ada tabungan di sini user bisa menabung bersama juga dan ada alokasi otomatis. Jadi mereka bisa semangat nabung dan nggak lupa gitu tabungannya progresnya seberapa. Nah, terakhir ada analisis finansial yang terintegrasi dengan AI. Jadi user bisa melihat ada berbagai matriks di sini. Jadi mereka tahu uangnya itu kemana aja dan sehat apa enggak dari segi kondisi kesehatan finansialnya. Oke, next. Oke, di sini untuk competitive positioning ada berbagai kompetitor. Contoh seperti chatbot itu ada by WhatsApp dan Telegram. Terus ada produk yang banyak dipakai juga seperti Notion ataupun Excel. Lalu ada money lovers atau budget backers yang banyak diinstal oleh pengguna di Play Store dan App Store. Nah, Kaskos mempunyai posisi yang cukup unik atau bisa disebut sweet spot. Di sini easy dan fokus gitu. Kebanyakan aplikasi itu terlalu distraction gitu. Contoh seperti Notion, Excel, terus ada chatbot via WhatsApp itu terlalu banyak fitur dan nggak fokus untuk mencatat keuangan. Sedangkan Kaskos itu difokuskan untuk mencatat keuangan gitu. Dan prosesnya juga mudah gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang market opportunity, yaitu strategi yang digunakan Kastos untuk menjangkau target secara realistis dalam jangka waktu terdekat, dari 1 sampai 3 tahun ke depan. Target yang ditujukan oleh Kaskos yaitu ada Gen Z, mahasiswa atau anak kos, dan fresh graduate. Untuk SOM, di sini kita menargetkan 6.000 user, yaitu diambil dari 5% jumlah mahasiswa yang ada di Purwokerto. Dari 6.000 user ini, kita mendapatkan revenue sejumlah 54 juta rupiah dengan biaya langganan per bulan yaitu 15.000 dan conversion rate itu sejumlah 5%. Untuk SAM di sini kita menargetkan sejumlah 130.000 user diambil dari 5% jumlah mahasiswa yang ada di Indonesia yang ngekos atau perantauan. Dari 130.000 user ini kita mendapatkan revenue sejumlah 1,15 miliar rupiah dalam 1 tahun. Oke, untuk TAM di sini kita menargetkan 3,7 juta user. Dengan 3,7 juta user ini kita mendapatkan revenue sejumlah 33 miliar rupiah dalam 1 tahun. Oke, selanjutnya ada marketing strategi. Untuk yang pertama, marketing strategi yang digunakan oleh Kaskos yaitu adalah mood to mood atau mulut ke mulut. Yang kedua yaitu ada konten medsos.
Kaskus biasanya aktif di medsos, platform Instagram dan TikTok, yang biasanya kita unggah di platform tersebut berupa video reels, seperti konten-konten edukasi dan berupa flyer atau poster. Oke, untuk marketing strategi yang ketiga yaitu kita berkolaborasi dengan influencer yang mempunyai needs yang sama dengan Kaskus yaitu di bidang finance supaya penargetan market Kaskus itu lebih efektif. Dikarenakan viewers dari influencer tersebut juga mempunyai ketertarikan yang sama yaitu di bidang finance. Oke, yang selanjutnya di sini ada bisnis model. Jadi Kaskus menghadirkan fitur freemium di sini target kita itu untuk mengenalkan kepada para user terkait fitur-fitur apa aja sih yang ada di Kaskus. Di sini ada AI recommendation advertising. Jadi di sini Kaskus bisa merekomendasikan produk-produk yang user itu sukai. Misalkan si A itu menyukai brownies. Nah, si Kaskus ini bisa merekomendasikan brownies ke usernya. Tentunya untuk produknya itu yang sudah bermitra dengan Kaskus. Kemudian di sini ada jual Sophie AI via API. Jadi sekarang Kaskus itu sedang fokus di B2C, namun akan upgrade lagi ke B2B. Jadi kita akan menjual Sophie AI kepada perusahaan-perusahaan finansial seperti Bank Indonesia. Itu bisa untuk konsultasi terkait finansial begitu. Next. Oke, selanjutnya ada di traction and projection. Kita awal mengembangkan Kaskus itu ada di bulan Desember sampai bulan April. Jadi pada bulan-bulan ini kita beta testing, mencoba apa sih fitur-fitur yang harus dihadirkan di Kaskus, terus apa yang cocok untuk Gen Z begitu, fitur-fitur apa aja yang perlu dimasukkan di Kaskus. Kemudian ada di bulan April sampai sekarang, kita udah launch dan alhamdulillahnya sekarang usernya itu udah tembus di 150 user. Kemudian yang selanjutnya ada projection. Kita sedang fokus untuk di marketingnya ya. Kita bikin konten terus-terus agar pengenalan Kaskus untuk orang-orang di luar sana itu semakin meluas. Kemudian ada networking and funding. Sekarang alhamdulillah kita sedang mengikuti kompetisi bisnis digital atau ide bisnis gitu yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia berkolaborasi dengan OJK yaitu BIDI Dikdaya, dan sekarang juga alhamdulillahnya kita sedang mengikuti project P2MW begitu. Selanjutnya ada scaling strategy. Jadi di awal kita membangun Kaskus sampai sekarang itu memerlukan biaya yang tidak cukup besar ya. Contohnya seperti ada domain itu cukup dibeli 300.000 per tahunnya, dan ada AI agent 100.000 per tahun, ada LLM API maksimal itu 7.000 per bulan, dan ada hosting. Ini hosting akan dibeli ketika kita sudah tembus 1.000 lebih. Kita baru beli hosting. Kemudian ada subsidi silang. Kita mengadakan fitur AI gratis ini tuh untuk memancing para user agar bisa upgrade ke paket berbayar. Selanjutnya di sini ada tim Kaskus nih. Yang pertama ada Anam sebagai programmer. Jadi Kak Anam ini yang membuat aplikasi Kaskus dan membuat fitur-fiturnya ya terkait aplikasi Kaskus. Kemudian ada Opi, ini yang menghandle segala legalitas di Kaskus. Contohnya seperti Haki, NIB dan persyaratan lainnya. Kemudian ada Arai sebagai editor. Jadi Arai ini menghandle segala konten-konten yang menarik untuk aplikasi Kaskus begitu. Kemudian ada saya sebagai marketer. Jadi di sini saya bertugas untuk mengatur strategi bagaimana sih cara agar orang-orang ini bisa tertarik menggunakan Kaskus begitu. Oke, selanjutnya di sini ada Alfian sebagai manajer. Jadi Kak Alfian ini bertugas untuk mengatur segala hal manajerial yang ada di Kaskus. Jadi kesimpulannya, Kaskus bertujuan supaya orang bisa mencatat duit dengan mudah. Karena indeks ekonomi kita tuh harus benar-benar aware sama pengeluaran kita. Karena di Kaskus, catat duit semudah.